Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Azin Taufik selaku dosen mata kuliah Aljabar Linear Elementer yang saya hormati, tak lupa juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Alif Zikir Lestari, beserta teman-teman saya, Ayu Septiani dan Siti Kartika Nursaada. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai koordinat dan matriks transformasi linear. Nah, untuk pemateri pertama, kepada Siti Kartika Nursaada, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi koordinat. Nah, di sini ada pemisalan V itu ruang vektor dan B-nya itu kita tuliskan V1, V2, V3 dan Vn merupakan dari basis V. Nah, U anggota dari V itu maka kombinasi linear U terhadap basis B kita tuliskan menjadi U sama dengan K1 kali V1, K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 ditambah titik-titik dan seterusnya menjadi Kn dikali Vn. Skalar-skalar pada kombinasi linear U terhadap basis B itu menjadi komponen dari koordinat U terhadap basis B, sehingga dapat kita tuliskan U terhadap B itu matriks dari K1, K2 sampai dengan Kn. Selanjutnya ada contoh yang pertama ya, tentukan koordinat vektor V itu 2 ditambah 3x dikurangi x kuadrat terhadap basis B-nya itu Q1 sama dengan 2 min X, Q2 sama dengan 2X ditambah 3X kuadrat, Q3-nya itu 1 dikurangi X ditambah X kuadrat. Nah, penyelesaiannya itu bentuklah persamaan vektor yang tadi, rumus yang tadi menjadi P sama dengan K1 kali Q1 tambah K2 kali Q2 tambah K3 kali Q3, sehingga didapatkan sistem persamaan linearnya itu 2 sama dengan 2K1 tambah K3, 3 sama dengan min K1 ditambah 2K1 dikurangi 3 dikurangi K3, min 1 sama dengan 3K2 ditambah K3. Dengan menggunakan metode Gauss-Jordan ini maka didapatkan K1-nya itu 3, K2-nya itu 1, dan K3-nya itu min 4, sehingga koordinat P terhadap basis B-nya itu matriks dari 3, 1, min 4. Kalian juga kan sudah tahu ya mengenai metode Gauss-Jordan ya. Contoh selanjutnya itu yang kedua ya, tentukan koordinat vektor M. Vektor M-nya itu matriks dari 1, 0, min 1, 1 terhadap basis B-nya itu vektor A 1, 2, 1, 0, vektor B 0, min 1, 1, 1, vektor C 1, 0, 0, min 2, vektor D-nya itu 0, 0, 3, 3. Nah, dalam penyelesaiannya juga harus dibentuklah persamaan vektornya itu. Persamaan vektornya itu M sama dengan K1 kali vektor A tambah K2 kali vektor B tambah K3 kali vektor C tambah K4 kali vektor D, sehingga didapatkan sistem persamaannya itu sama 1 sama dengan K1 tambah K3, 0 sama dengan 2K1 dikurangi K2, min 1 sama dengan K1 tambah K2 tambah 3K4, 1 sama dengan K2 ditambah 2K3 ditambah 3K4. Nah, dengan menggunakan yang tadi juga sama Gauss-Jordan itu didapatkan K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya 1, dan K4-nya itu min setengah, sehingga koordinat P-nya itu, koordinat P terhadap basis B-nya itu didapatkan matriks 0, 0, 1 sama min 1/3. Baik teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks transformasi linear. Kemudian kita akan menentukan bagaimana cara memperoleh matriks transformasi dari suatu transformasi linear itu. Jadi, dapat dilihat di definisi bahwa suatu transformasi linear yaitu T yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W itu dapat direpresentasikan dalam bentuk di mana transformasi vektor U itu sama dengan A dikali vektor U, yang mana A-nya ini kita namakan sebagai matriks transformasi dari T. Kemudian ada satu lagi catatan, yaitu jika T adalah pemetaan dari ruang vektor berdimensi N ke ruang vektor berdimensi M, maka transformasi linearnya itu memiliki matriks berukuran M kali N. Ingat ya, bukan N kali M, tapi M kali N. Jadi di sini bisa kita beri catatan
bahwa bentuk umum dari suatu transformasi itu dapat kita nyatakan sebagai matriks transformasi yang dikalikan dengan vektor yang akan kita transformasikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak di slide berikutnya, yaitu di contoh. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, untuk contoh yang pertama di sini misalkan T adalah pemetaan dari ruang vektor berdimensi 2 ke ruang vektor berdimensi 3 yang didefinisikan oleh rumus sebagai berikut. Kemudian tentukan matriks transformasinya untuk T. Di soal sudah kita ketahui bahwa transformasinya itu dari ruang vektor berdimensi 2 memetakan ke ruang vektor berdimensi 3. Berarti untuk matriks transformasinya sudah kita ketahui berukuran 3 kali 2. Ingat ya, berukuran 3 kali 2. Kemudian untuk penyelesaiannya bahwa transformasi dari vektor X, Y itu hasilnya adalah X min Y, kemudian min X, dan Y. Nah, yang mana vektor ini menghasilkan matriks berukuran 3 kali 2 yang dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, dari soal kita ketahui untuk mengetahui matriks transformasinya yaitu dihasilkan dari matriks yang X min Y. Nah, berarti untuk koefisien X-nya itu bernilai 1 dan Y-nya itu bernilai min 1. Kemudian di baris yang kedua ini kan min X. Ya. Min X-nya itu berarti X-nya bernilai min 1-nya 0 karena di sini tidak disebutkan Y-nya. Kemudian untuk baris yang ketiga, Y-nya itu sama dengan 1 sedangkan X-nya 0. Nah, ini 1 min 1, min 1, 0, 0, 1 itu merupakan matriks transformasinya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, misalkan transformasi ruang vektor berdimensi 2 memetakan ke ruang vektor berdimensi misalkan transformasinya itu memetakan dari ruang vektor berdimensi 3 ke ruang vektor berdimensi 2 yang mana didefinisikan oleh rumus sebagai berikut. Nah, ini juga tentukan matriks transformasinya untuk T. Di soal kita ketahui bahwa matriksnya itu ruang vektor berdimensi 3 memetakan ke ruang vektor berdimensi 2. Maka untuk matriks transformasinya itu berukuran 2 kali 3. Nah, untuk penyelesaiannya di mana transformasi dari vektor A, B, C hasilnya adalah A min 2B, A plus C. Yang mana vektor ini menghasilkan matriks berukuran 2 kali 3 yang kemudian dikalikan dengan matriks A, B, C. Nah, untuk mengetahui matriks transformasinya, kita ketahui dari soal yang A min 2B, A plus C. Nah, untuk yang baris pertama kan A-nya itu bernilai 1 ya. Kemudian min 2B berarti B-nya bernilai min 2, sedangkan C-nya adalah 0. Kemudian yang baris kedua, A-nya bernilai 1, B-nya tidak ada, berarti B-nya bernilai 0, dan C-nya bernilai 1. Nah, berarti dari sini dapat kita ketahui bahwa matriks transformasinya yaitu 1, min 2, 0, 1, 0, dan 1. Pada contoh sebelumnya, kita dapat dengan mudah menentukan matriks transformasi karena kita memiliki rumus transformasinya. Lalu bagaimana nih cara kita menentukan suatu transformasi jika tidak memiliki rumus transformasinya, melainkan kita hanya diberikan hasil dari transformasi tersebut. Nah, di sini kita akan membahasnya. Misalkan B sama dengan basis beranggotakan vektor V1 dan V2, kemudian terdapat sebuah transformasi yang memetakan dari ruang vektor berdimensi 2 ke ruang vektor berdimensi 3, dan T-nya itu merupakan transformasi linear. Maka di sini transformasi dari V1 adalah A, yaitu matriks transformasi yang dikalikan dengan vektor V1 dan hasilnya adalah vektor U1. Begitu juga untuk menentukan transformasi dari vektor V2, yaitu dengan cara A dikalikan dengan vektor V2, kemudian menghasilkan vektor U2. Sehingga kita dapat membentuknya menjadi persamaan sebagai berikutnya. Persamaannya yaitu A-nya itu dikalikan karena tadi di soalnya ruang vektor berdimensi 2 memetakan ke ruang vektor berdimensi 3, berarti A-nya itu berukuran 3 kali 2 yang dikalikan dengan vektor V1, kemudian menghasilkan hasil-hasil transformasinya yaitu vektor U1, seperti itu. Dan akan diperoleh
untuk menentukan A-nya yaitu atau menentukan matriks transformasinya. Dan berdasarkan materi sebelumnya bahwa jika kita memiliki persamaan AX sama dengan B, kemudian kita ingin mencari A, maka kita kalikan masing-masing ruas dengan inverse-nya menjadi seperti yang di slide ini, AX sama dengan B. Kita kalikan masing-masing persamaannya dengan inverse, berarti AX dikali X inverse sama dengan B dikali X inverse. Kemudian X dikali X inverse ini menghasilkan identitas, berarti A dikali identitas, kemudian yang ruas kanannya tetap kita tulis sebagai B dikali X inverse. Kemudian A dikali identitas itu tetap menghasilkan A dan sama dengan B dikali X inverse. Berarti dari sini akan diperoleh A-nya itu sama dengan vektor dari U1 dan vektor U2, kemudian dikalikan dengan vektor V1, V2 inverse, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikut, di mana soal ini itu menyangkut cara menentukan matriks transformasi berdasarkan hasil transformasinya. Nah, di sini kan diberikan ya vektor V1 sama dengan min 2, 1, vektor V2 sama dengan 4, min 3, itu adalah basis untuk R2. Nah, kemudian diketahui juga transformasi itu memetakan R2 ke R3, dan itu adalah transformasi linearnya, sehingga menghasilkan transformasi vektor V1 sama dengan min 1, 2, 0, dan juga transformasi V2 0, min 3, 5. Nah, di sini kita itu kan diminta untuk A, tentukan matriks transformasi T. Kemudian setelah menentukan matriks T, itu akan mudah untuk menentukan rumus transformasi linearnya. Nah, yang B ini kan tentukan rumus transformasi linear. Kemudian yang ke C ini adalah tentukan hasil dari transformasi vektor 2 dan min 3. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, periksalah apakah himpunan semua matriks berordo 2x2 berbentuk A1, 1B merupakan suatu ruang vektor atau bukan. Di sini akan lebih baik jika kita buat dulu himpunannya. Kita misalkan dengan W adalah himpunan yang isinya adalah matriks 2x2, di mana bentuk matriks ini sudah ditentukan, diagonal pertamanya A, B, dan diagonal lainnya 1, di mana A dan B anggota bilangan real. Kita akan buktikan apakah W ini ruang vektor atau bukan. Untuk membuktikannya sama seperti yang tadi, kita ambil sembarang unsur dari W. Karena ini matriks, maka kita tulis dengan huruf besar A, B, dan C anggota W. Kemudian kita ambil sembarang juga K dan L anggota bilangan real. Misalkan A sama dengan A1, 1, 1, A2. B sama dengan B1, 1, 1, B2. Yang untuk C sama dengan C1, 1, 1, C2. Kita masuk ke aksioma yang pertama, akan dibuktikan A tambah B anggota W. Kita buktikan A tambah B sama dengan A1, 1, 1, A2 ditambah B1, 1, 1, B2 sama dengan, kita jumlahkan seperti biasa, seperti kita menjumlahkan matriks, yaitu A1 tambah B1, 1 tambah 1 menjadi 2, 1 tambah 1 menjadi 2, A tambah B, tetap A2 tambah B2. Dan apakah ini adalah anggota W? Maka tentu saja bukan, karena diagonal lainnya itu 2, bukan 1. Kalau yang termasuk
anggota W adalah anggota yang diagonal lainnya itu adalah 1. Sementara untuk A tambah B, diagonal lainnya itu adalah 2. Maka A tambah B bukan anggota W. Maka dengan demikian aksioma 1 tidak terbukti. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa W bukan ruang vektor. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang B ya, yang untuk menentukan matriks rumus matriks linearnya. Yang B, kita misalkan transformasi vektor XY sama dengan matriks A dikali vektor XY sama dengan, kita kan tadi udah diketahui ya A-nya ya, atau matriks transformasinya. Tadi 3/2, 2 min 3/2, min 1, min 5/2, min 5. Kita kalikan dengan vektor XY. Maka akan diperoleh rumus transformasinya itu jadi 3/2x ditambah 2y, kemudian min 3/2x min y, kemudian min 5/2x dikurangi 5y. Nah, itu adalah rumus matriks transformasi linearnya. Kemudian kita yang C ya, untuk menentukan hasil transformasi dari vektor 2 dan min 3. Nah, transformasi vektor 2 min 3 sama dengan kita substitusikan gitu ke rumus transformasinya, dan dimisalkan x-nya ini adalah 2 dan y-nya itu min 3. Jadi 3/2 dikali 2 ditambah 2 kali min 3, kemudian min 3/2 dikali 2 dikurangi negatif 3, kemudian min 5/2 dikali 2 dikurangi 5 kali negatif 3, sama dengan hasilnya itu min 3, 0, 10. Nah, itu adalah hasil dari transformasi dari vektor 2 dan min 3. Nah, contoh berikutnya diberikan S sama dengan V1, V2, V3. Itu adalah basis untuk R3, dan vektor V1 itu terdiri dari 111, vektor V2 110, dan vektor V3 100. Dan diketahui juga transformasi itu memetakan R3 ke R2 adalah transformasi linear, sehingga hasil dari V1 ini sama dengan 10, hasil dari transformasi V2 adalah 2 min 1, dan transformasi V3 ini adalah 4, 3. Kemudian tentukan rumus transformasi X1, X2, X3 dan gunakan untuk menentukan hasil dari transformasi 2 min 3, 5. Nah, kan di sini untuk menentukan hasil matriksnya ya, kan di sini disuruh gitu ya untuk menentukan hasil dari matriks transformasi 2 min 3, 5. Itu kan dibutuhkan matriks transformasinya. Jadi ini tuh sama seperti contoh sebelumnya gitu. Sehingga penyelesaiannya diketahui vektor transformasi vektor V1 sama dengan transformasi vektor 111 sama dengan A, atau matriks transformasi 111 sama dengan hasilnya itu 10. Kemudian transformasi vektor V2 sama dengan transformasi vektor 110 sama dengan A dikalikan vektor 110 sama dengan hasilnya itu 2 min 1. Kemudian transformasi vektor V3 sama dengan transformasi dikalikan 100 maksudnya sama dengan A dikalikan 100 sama dengan hasilnya 4, 3. Kemudian dibentuk gitu ya menjadi A atau matriks transformasi dikalikan matriks yang berisikan vektor V1, V2, V3. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Sama ini juga hasil dari vektor-vektor V1, V2, V3-nya. Jadi 1, 2, 4, 0, min 1, 3. Sama dengan, nah kan karena kan di sini tujuannya itu kan kita untuk mencari matriks transformasinya terlebih dahulu ya, sehingga A atau matriks transformasi sama dengan 1, 2, 4, 0, min 1, 3 dikalikan dengan
inverse dari matriks 111, 110, 100. Nah, karena kan di sini terdapat matriks yang berukuran 3 kali 3 dan kita itu perlu ya untuk menentukan inverse-nya, maka tentu saja untuk menentukan inverse matriks 3 kali 3 ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Dan di sini kita memilih dengan metode OBE. Nah, jadi kan di sini di sebelah kiri ini kan ada matriks transformasi yang tadi ya yang udah dicari 111, 110, 100. Terus di sebelah kanannya itu matriks identitas. Kemudian kita melakukan OBE sehingga akan diperoleh matriks identitas yang akan di sebelah kiri, dan di sebelah kanan itu adalah hasil dari inverse-nya, yaitu 0, 0, 1, 0, 1, min 1, 1, min 1, 0. Nah, sehingga A atau matriks transformasinya itu sama dengan 124, 0, min 1, 3 dikalikan dengan hasil dari inverse tadi, yaitu 0, 0, 1, 0, 1, min 1, 1, min 1, 0. Dan menghasilkan matriks 4, min 2, min 1, 3, min 4, 1. Nah, ini adalah matriks yang berukuran 2 kali 3 yang sesuai dengan tadi diketahui pemetaan dari R3 ke R2, sehingga matriks transformasinya itu 2 dikali 3 gitu. Kemudian tadi akan sesuai dengan soalnya. Kemudian kita akan tentukan rumus transformasinya gitu. Rumus transformasinya itu kan tadi kita misalkan transformasi X, Y, Z sama dengan 4 min 2 min 1, 3 min 4, 1 dikalikan dengan vektor X, Y, Z sama dengan 4 kali X dikurangi 2Y min Z. Kemudian 3X dikurangi 4Y ditambah Z gitu. Nah, ini adalah rumus dari transformasinya. Kemudian kita tentukan gitu ya hasil dari transformasi dari vektor 2 min 3, 5 sama dengan kita misalkan ya di sini X-nya itu 2, Y-nya min 3 dan juga Z-nya itu 5. Sehingga kita substitusikan dari rumus yang tadi yang diperoleh 4 dikali 2 dikurangi 2 dikali min 3 dikurangi 5. Kemudian 3 dikali 2 dikurangi 4 dikali min 3 ditambah 5, sehingga hasilnya itu vektor 9, 2, 3. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.